si sponsor yang di dalam negeri, ya, si sponsor yang di Banten itu harus bertanggung jawab memulangkan. Dia bisa berangkatin, dia juga harus bisa mulangin. Itu tanggung jawabnya. Dengerin dulu, dia udah nggak tangan, ibarat saya udah dijual, udah gitu. Oke. Kamu jangan lagi berangkat secara ilegal. Yuk, ada BP2MI kok, ada PT yang resmi kok, yang bisa memberangkatkan ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masyarakat di Provinsi Banten yang seringkali menjadi perdagangan orang ke Timur Tengah. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizky Nindya Azara selaku host yang akan memandu acara ini, dan saya akan ditemani oleh narasumber yang kredibel yang tentunya kita langsung sambut saja. Bapak Dharma Sarputra selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau biasa disingkat BP3MI Wilayah Banten. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Dindi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Dindi. Lagi sibuk apa aja? Ya, kita selalu sibuk untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat ini harus terus negara hadir di dalam masyarakat. Oke, ini saya manggilnya Bang Putra aja ya? Iya, kan umur kita nggak beda jauh. Iya. Oke, Bang Putra, ini kan dari Presiden ya, sesuai arahan Bapak Jokowi. Betul. Itu harus menindak tegas calo-calo yang memperdagangkan orang gitu kan, khususnya mungkin ke Timur Tengah dan ke daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah, untuk di Banten sendiri, ini kan juga termasuk salah satu yang ada yang bilang nih, sampai ada tagline-nya Banten darurat perdagangan orang. Betul sekali. Bagaimana nih menurut Bang Putra potret para pekerja migran yang ilegal ya khususnya? Betul. Baik, terima kasih Mbak Nindi dan juga Banten News yang telah ikut serta. Ini kalau menurut saya sekarang ini kita ikut serta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih Banten News. Jadi yang pertama-tama memang betul sekali Banten ini darurat perdagangan manusia atau TPPO. Ini bisa terlihat dari statistik data yang dialami oleh BP3MI Banten. Yang pertama Mbak Nindi, perlu Mbak Nindi ketahui dan masyarakat ketahui, di tahun 2022 BP3MI Banten itu telah menempatkan atau mengirim PMI pekerja migran Indonesia secara prosedural ke berbagai negara penempatan sebanyak 12.668. Iya. Ya, 12.668 sudah dikirim secara prosedural. Ya, mereka punya kompetensi, dikirim secara prosedural, kontraknya jelas. Betul. Ya, insya Allah pulangnya menjadi juragan. Ya. Tetapi yang perlu kita cermati adalah dari 12.668 itu ternyata hanya 1.764 itu yang warga asli Banten. Atau KTP Banten. Berarti sisanya adalah warga di luar Banten. Provinsi Banten. Ini yang sangat kami sayangkan. Di mana ketika kami melayani berbagai penanganan PMI bermasalah atau PMI terkendala, ya, itu banyak sekali PMI atau masyarakat yang berasal dari Banten justru. Itu Mbak Nini ya, banyak sekali kami tangani dari Pontang, ya, dari berbagai daerah kabupaten kota, kecamatan, ya. Tirtayasa, ini banyak sekali PMI yang non-prosedural. Nah, ini yang harus kita sama-sama rubah mindset masyarakat, bahwa sebenarnya potensi masyarakat Banten untuk bekerja ke luar negeri besar, Mbak Dini. Betul. Besar. Niat mereka, passion mereka untuk bekerja ke luar negeri, memperbaiki taraf hidup mereka itu besar. Tetapi sayangnya mungkin mereka belum tahu caranya, atau bisa jadi mereka tahu caranya, tetapi mereka lebih tertarik dengan iming-iming calo yang memberikan uang. Memberikan uang, ya, mengedukasi mereka dengan uang, ya. Lalu yang kedua, mereka mengiming-imingi dengan jalur cepat, ya 2 minggu bisa berangkat. Nah, ini yang jadi permasalahan kita, merubah mindset masyarakat ini agar bekerja secara prosedural. Jadi seperti dijanjikan bakalan berangkat gitu ya? Betul, bakalan berangkat, tapi nggak hanya bakalan berangkat dengan prosedur yang semestinya, ya. Nah, mereka merasa, wah, saya udah bisa berangkat cepat 2 minggu,
tapi saya juga dikasih uang sama calonnya, 8 juta, 10 juta. Jadi dari berbagai korban Mbak Nindi, berbagai korban yang kami wawancara, ya, mereka rata-rata memang sebagian besar 90% itu mereka sudah menerima uang dari calonnya. Iya. Nah ini yang harus kita sama-sama pelajari. Ternyata ketika mereka menerima uang dari calonnya, mereka berangkat ke luar negeri, belum tentu pekerjaan yang mereka terima di sana itu benar. Betul. Seminggu yang lalu Mbak Nindi, kami memulangkan warga Banten, ya, mohon maaf, warga Jawa Barat, ya, itu yang terkena penipuan berangkat ke Timur Tengah, tapi dia dipekerjakan jadi pekerja seks. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Gitu Mbak Nindi. Iya, tapi kalau untuk alasan PMI itu sendiri apa ya? Kenapa sih mereka sampai pengen banget gitu sebenarnya kerja di luar negeri? Padahal kan kalau jadi ART mungkin bisa aja di Indonesia gitu kan? Betul. Itu kalau dari para korban itu alasannya apa Pak? Biasanya yang pertama, sempitnya peluang kerja yang ada di Provinsi Banten. Gitu ya. Jadi Provinsi Banten ini menjadi tantangan buat kita bersama. Ini juga tanggung jawab kita bersama, ya. Tidak hanya tanggung jawab dari institusi tertentu, ya, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk membangun Provinsi Banten ini bisa menjadi provinsi yang aman dan nyaman untuk penduduk aslinya bekerja. Iya. Itu Mbak Nindi. Itu dulu yang pertama, ya. Ya, misalnya contoh, tidak adanya pungli ketika mau bekerja di dalam negeri. Betul. Ya. Ini bagaimana? Ya kan? Ini kalau saya sosialisasi ke berbagai masyarakat nih, ya ternyata mereka bercerita pada saya, kalau saya mau bekerja ke luar negeri pilihannya karena di sini bekerja di sini susah. Susahnya kenapa? Saya tanya. Oh, ada pungli. Nah, itu yang menarik ya. Udah jadi rahasia umum. Sudah jadi rahasia umum. Sudah lapangan kerjanya sempit. Iya. Ternyata dipungliin pula. Betul. Kan itu nih yang jadi permasalahan. Ya kan Mbak Nindi ya? Nah, yang kedua, faktor bahwa bekerja di luar negeri itu gajinya lebih besar. Ya, walaupun jadi ART gajinya di sana itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, gitu ya. Apalagi kalau ART di Taiwan misalnya, ya. Jadi misalnya ART di sini itu digaji 1,5 sampai 2,5 juta, mungkin di sana bisa dapat 4,5 sampai dengan 8 juta, Ya. bahkan ada yang sampai 10 juta. Ya. Gitu. Nah, jadi faktor-faktor ekonomi sih, intinya faktor ekonomi yang bisa menjadi pemicu mereka untuk bekerja ke luar negeri. Kalau tahun ini udah menangani berapa banyak korban tuh Pak? Tahun ini saja kita sudah menangani sekitar 4.000-an. Ya, pemulangan PMI bermasalah itu, ya di data kami itu sudah ada 4.000. Sebentar, saya buka datanya dulu ya. Itu ada, ada 4.103. Banyak juga. Ya, tahun lalu 9.000 Mbak Nini. Ya, di tahun ini kita 4.000 sampai dengan bulan Mei, ya, itu 4.103. Di tahun 2022 itu penanganan PMI terkendala atau bermasalah yang pulang dari luar negeri, kami bantu pulangkan. Ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, kami pulangkan ke daerah masing-masing, itu ada 9.000 Mbak Nini. Jadi Mbak Nini bisa bayangkan dari 9.000 itu 99,9%, ya, 99,9% pemulangan PMI yang bermasalah yang non prosedural. Iya. Ini yang harus masyarakat tahu, ya, bahwa kalau mereka prosedural, mereka nggak mau dipulangin sama BP2MI, nggak perlu. Betul. Mereka merasa, saya punya gaji, punya kontrak, saya bekerja secara sah, ya, saya tidak bermasalah, dan mereka malu kalau dipulangkan oleh kita. Itu kalau yang prosedural. Betul. Ya, mereka merasa malu kalau dipulangkan BP2MI. Berarti kalau dipulangkan oleh BP2MI berarti bermasalah. Kan gitu. Iya. Sekarang di mindset masyarakat. Tetapi ada juga masyarakat yang menganggap, oh ini mumpung dipulangkan oleh pemerintah nih, kita tetap bekerja secara ilegal. Ya kan? Tetap bekerja secara ilegal, toh nanti dipulangkan oleh BP2MI, dipulangkan oleh Kemlu dari luar negeri. Nah, mindset ini harus dirubah. Bahwa ketika mereka bersyukurlah kalau mereka bisa pulang. Kalau mereka pulangnya tangannya tinggal satu, kakinya tinggal satu, ataupun jadi peti jenazah, ya, ini kan alam-alam, jangan sampai seperti itu. Iya, Pak. Tapi kan ini ada kesulitan juga ya dari beberapa PMI gitu yang pengen mereka tuh pulang ke Indonesia gitu kan karena mengalami mungkin kekerasan atau tidak digaji dan sebagainya gitu kan. Itu juga sempat melapor ke KBRI atau mungkin ke Kemenlu tapi tidak dapat
penanganan lebih lanjut gitu sampai akhirnya sempat viral juga ya Pak ya di Betul. beberapa platform media Betul. gitu seperti TikTok dan lainnya itu minta tolong untuk dipulangkan. Nah ini kalau BP3MI sendiri tuh sebenarnya bekerja sama dengan mana aja, terus bagaimana prosedural pemulangan untuk PMI yang bermasalah tadi? Baik, Mbak Nini. Jadi perlu masyarakat ketahui ya bahwa untuk ranah pemulangan masyarakat Indonesia atau WNI ya. Jadi PMI itu termasuk WNI. Iya. Ya. Seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang ada di luar negeri itu ranah pemulangannya oleh Kementerian Luar Negeri. Iya, betul. Ya, sampai dengan ke bandara atau pelabuhan debarkasi di seluruh Indonesia. Ya. Begitu mereka dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri atau perwakilan di luar negeri ya, mereka sampai ke bandara misalnya Bandara Soekarno-Hatta. Mereka pulang, ya. Sampai di Soekarno-Hatta ini barulah kita jemput, Mbak Nini. Kita jemput, kita data. Kalau yang sakit kita fasilitasi di Rumah Sakit RS Polri, ya. Kalau misalnya mereka sehat, alhamdulillah. Sambil menunggu tiketnya, kami punya yang namanya rumah ramah, ya, rumah ramah, shelter, ya. Kami punya rumah ramah. Ketika mereka nyampe di hari Senin, tapi tiket untuk terusannya mereka sampai ke NTT misalnya di hari Rabu, boleh nginep gratis. Seperti rumah singgah. Rumah gitu singgah, ya. BP3MI Banten punya rumah ramah, rumah singgah untuk PMI transit, ya, ketika mereka mau pulang, ya. Negara hadir, Mbak Nindi, untuk memulangkan mereka. Nah, tetapi untuk ranah di luar negeri, itu ranahnya dari Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau misalnya ada pengaduan PMI yang lagi viral di luar negeri, ya kami tangkap informasi tersebut, nah kami akan bersurat. Ya, BP2MI akan bersurat ke Kementerian Luar Negeri, lalu nanti akan ditembuskan ke perwakilan untuk membantu pemulangan warga negara tersebut atau PMI tersebut. Oke, Bang Dharma, Bang Putra aja. Nanti kita lanjut lebih Siap. dalam mengenai PMI. Teman-teman Banten News tetap di channel Banten News. Oke, Sobat Banten News, masih dengan saya Nindya dan tentunya saya masih ditemani oleh Bang Putra selaku Kepala BP3MI Wilayah Banten. Bang Putra, ini tadi kita udah berbicara mengenai PMI ya Pak ya. Nah, saya punya salah satu kisah dari PMI ini Pak, yang pengen berbincang langsung dengan Boleh, Bang Putra. boleh. PMI-nya ada di mana? Di Banten apa di luar negeri? Ada di Dubai. Di Dubai? Wow, oke. Boleh. Kita langsung aja ya Bang ya. Oke. Iya, ini kita udah dengan Teh Uum ya. Ya, Assalamualaikum, Teh Uum. ya sehat. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Teh Uum di sana gimana? Dubai ketemu gedung-gedung tinggi, mantap ya? Iya, alhamdulillah sih. Sehat ya? Majikan saya mah baik. Majikannya baik ya, alhamdulillah. Saya mah adanya di Ajman, Pak. Oke. Ini Gimana Teh Uum? Ada masalah? Ada apa? Kendala? ini aku ada masalah, ada kendala ya. Kendalanya ini bukan dari saya, dari kakak saya, saudara saya. Sini juga di Dubai. Di Dubai. Dia pergi dari tahun 2019. Sampai sekarang dia belum bisa pulang karena majikannya nggak mau mulangin, nggak tahu kenapa. Yang pertama katanya kerja pulang kantor terus bolak-balik kayak gitu. Jadi ini yang terakhir ini majikan ini yang harus bisa mulangin. Karena dia udah 2 tahun, kenapa nggak mau mulangin gitu. Dia terus minta gaji juga susah, terus itu ya maksudnya minta pulang nggak mulangin. Terus saya ngomong ke agen yang di sini yang di Dubai ini yang namanya katanya Bu Anissa, kakak saya ngasih nomor. Terus itu katanya urus aja katanya kamu itu sendiri katanya, bisa sendiri katanya. Loh kok gitu? Kalau agen saya kalau nggak mau kerja, kalau majikannya jahat, kalau agen saya itu langsung dibawa ke kantor. Kalau ini mah udah lepas tangan. Agensinya itu ada di mana sekarang? Ada nomornya juga, namanya Bu Anissa, nanti aku kirim. Bu Anissa itu domisilinya di Banten? Yang di Dubai. Oh, yang di Dubai. Kalau yang di Banten, calo yang di Banten yang ngirim lewat calo ya berangkatnya ya? Iya, yang di Banten lewat sponsor. Sponsor. Itu. Namanya bisa dihubungin?
Bisa ada itu saya udah hubungin, kata saya ini sponsor, kata saya harusnya kamu kan bisa memberangkatin, harus bisa tanggung jawab. Betul. Gimana caranya? Mulangin. Dia malah angkat tangan. Kalau kata saya mah gimana tuh di bel ke itunya yang di sininya apa yang petanya yang di sananya biar kakak saya bisa pulang gitu. Betul. Karena dia udah lama capek kasihan dari 2019 sampai sekarang belum dipulang-pulangin. Oke. Berapa tahun? Kondisinya Teh Itoh ya? Teh Masito. Teh Masito. Teh Masito itu Iya. kondisinya gimana? Sehat? Yang berkesalahan Teh Masito, bukan saya gitu. Iya, kondisinya Teh Masito sehat? Aja, gitu. Sehat? Kondisinya Teh Masito di sana sehat nggak? Di majikannya? Ya kondisinya mas sehat. Sehat, tapi nggak bisa pulang. Sementara kontraknya sudah selesai. Emang ada kontraknya? Emang ada kontraknya? Kan udah kontrak 2 tahun, harusnya kan pulang. Dia minta pulang sama majikannya, nggak mau ngulang-ngulangin. Ngebel ke kantornya, katanya urus aja kamu diri sendiri, katanya. Kok gitu bilangnya kantornya itu. Sudah berusaha ke KBRI, ke perwakilan? Saya udah ngomongin tapi nggak direspon di KBRI. Di KBRI nggak direspon? Iya, nggak direspon. Oke. Saya ngambil nomor dari mana? Dari TikTok. Jadi KBRI di Dubai nggak direspon ya? Iya, nggak direspon. Nggak tahu saya apa nggak kenapa gimana. Saya kata saya minta tolong, saya gini-gini nggak direspon di TikTok. Kalau nomornya kan saya nggak tahu. Oke. Nah, begini Bu, Teh Uum ya, Teh Uum ya, yang lagi telepon sama saya namanya Teh Uum nih ya. Iya. Jadi Teh Uum untuk Teh Masito itu keluarganya di Banten di mana? Ada keluarganya nggak? Ya, ini juga tergendala juga ya, Pak ya, maaf ini di Indonesia juga nggak ada ibu, nggak ada bapak, semua udah pada meninggal. Cuma saya kakak adik doang. Jadi kan ngubungin di Indonesia juga nggak ada. Oh, Saudara. kakak beradik aja berdua. Ya kakak beradik ini doang. Sedangkan kakak beradik yang bisa ngajukin kan harusnya yang di rumah ada kakak satu yang di rumah. Nggak tahu itu mah nggak bisa, kamu mau suruh jalan pergi ke sana pergi ke sini maka nggak bisa. Jadi saya yang bisa tegasnya itu kalau didiamin kakak saya nggak bisa pulang-pulang, tetap aja diantepin suruh kerja. Kalau kata saya mah itu tuh yang itunya tuh yang bodohnya itu tuh sponsor tuh ngomongin ke kantornya yang di petanya itu ibu Mikanya itu, nanti ibu Mikanya ngomong ke kantornya kalau dia nggak bisa sponsornya itu ngomong ke yang di sini tuh biar sih disuruh pulang ke kantor kayak apa gimana kayak itu harusnya. Oke, Teh gini, saya ada solusi ya, saya ada solusi, insya Allah nanti bisa segera ditindaklanjuti sama teman-teman instansi lainnya ya. Yang pertama Teh kan masih punya saudara ya, kakak ya di Banten ya. Oke. Iya ada. Ya. Coba ngomongin dulu dari hati ke hati ya. Ini yang pertama ya, langkah pertama nih, solusi pertama ya. Ngomongin dulu dari hati ke hati ya bahwa Teh Masito ini kesulitan, ada permasalahan di Dubai, mau pulang. Jadi caranya adalah si sponsor yang di dalam negeri ya, si sponsor yang di Banten itu harus bertanggung jawab memulangkan. Dia bisa berangkatin, dia juga harus bisa mulangin. Itu tanggung jawabnya. Ya, harusnya dengerin dulu, dia udah nggak ngetangan, ibarat saya udah dijual udah gitu. Oke. Kamu mau ngangkat ke rumah. Oke. Sponsornya itu. Oke, saya lanjutin ya. Jadi si sponsor yang ada di Banten ini harus bertanggung jawab. Tolong edukasi keluarga dan masyarakatnya supaya berangkat jangan non prosedural atau ilegal. Karena Teh dan Teh Masito kan berangkatnya ilegal. Kalau ilegal, PT-nya nggak tahu, benar. Nah, itu kan bisa tuh jawabnya. PT-nya nggak tahu, yang berangkatin perseorangan, hanya orang yang berangkatin. Ya kabur orangnya mah, atuh. Kalau udah bermasalah di luar negeri, kabur orangnya, atuh. Ya kan? Nah, berangkatnya dari PT yang resmi, yang terdaftar, berangkatnya lewat BP2MI. Gitu. Oke, Teh. Ya, edukasi masyarakatnya. Jangan nanti Teteh pulang-pulang, gaji saya enak, saya sama majikan saya baik, ya. Oh, sok ayo berangkat ke luar negeri. Lah, jangan ya. Berangkat ke luar negeri boleh, bekerja ke luar negeri boleh. Tapi bekerjanya secara prosedural, edukasi masyarakatnya, keluarganya.
Iya. Oke Teh? Iya sih. Namanya saya orang gelo ya Pak ya. Katanya Enggak, Teteh mah pinter. Pinter atuh. itu namanya orang gelo. Kalau ada ya tahu undang-undang kayak gini, mungkin saya nurutnya kayak undang-undang kayak gitu. Oke. Semangat ya Teh. Ini ya, Pak ya, udah saya minta diselesain aja. Oke, kita akan bantu Teh Uum. Nomor 1 bisa saya ngajukan Siap. ke polisi yang di Serong. Siap. Polisinya itu contohnya berhadapan, biar dia ngasih detail alamatnya. Siap. Kalau masalah kakak saya kan nomornya udah ada, cuma namanya ya orang gelo, tanya alamat juga saya nggak tahu katanya. Siap. Oke. Kayaknya. Cuma jadi yang detail-detailnya dari Sebangsor itu nanti ngebel ke kantor yang sini, itu yang di kantor tahu alamatnya, rumahnya di mana, itunya di mana. Saya juga nih, saya nih sendiri ditanya alamatnya di mana nggak tahu. Oke. Kayak gitu. Nanti kita bantu ya. Terus saya tahu kakak saya juga alamatnya mana nggak tahu, cuma Fujairah udah gitu. Baik Teh Uum. Teh Uum, izin saya harus pamit ya. Terima kasih banyak. Nomornya sudah saya dapat ya. Nanti kita calling-callingan lagi di kantor polisi. Kita bantu di kantor polisi. Oke? Kapan Bapak mau itunya tinggal ngebel aja. Siap. 24 jam ada satu. Siap. Semangat ya. Semangat ya. Tetap kontak Teh Masito. Salam sama Teh Masito ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sayanya ini kepalanya pusing kalau kakak sayanya belum itu. Iya. Jadi kerja juga sambil ya Allah, kakak saya gimana nasibnya. Iya. Makasih ya. Cuci piring, ya Allah, gimana? Jadi di Indonesia nggak ada yang mau mikirin selain saudara sendiri. Sedangkan saya di sini juga sama punya kerjaan kayak dia. Iya. Oke. Tadi kan otak Iya. mikir ya Allah, dia kenapa kalau bukan aku yang ngajukin, siapa yang mau ngajukin gitu. Teh, izin ya Teh. Pamit ya. Izin pamit, saya pamit ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, kita harus tetap apa namanya? Apa ya? Istilahnya kita menggandeng mereka dengan rasa atau perhatian ya, empati ya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak boleh marah, kita nggak boleh emosi menghadapi hal-hal seperti itu. Iya, Bang Putra, ini kan kayak tadi contohnya ya, dia tidak bisa pulang gitu setelah kontraknya selesai. Nah ini kan berarti sebagai pekerja yang ilegal juga mau ke Kemenlu mungkin agak bingung ya, seperti dia tidak mengetahui alurnya kayak gimana, kayak gitu. Terus dia ibaratnya tersesat gitu. Ini harusnya seperti apa sih Pak, kalau dari pemerintah itu? Ya harusnya mulai dari berangkat secara prosedural. Jadi gini Mbak, kalau kita berangkat secara prosedural, otomatis PT yang akan mengirim atau BP2MI akan mengirim itu nanti akan berhubungan dengan perwakilan di luar negeri. Ya, semua data-data yang berangkat secara prosedural itu sudah terkoneksi ke perwakilan di luar negeri melalui aplikasi Cisco TKLN dulu ya, sekarang Cisco P2MI. Itu sudah terhubung semuanya. Jadi kita bisa melihat data mana orang yang berangkat secara ilegal, mana yang prosedural, mana yang ilegal, ya, mana yang prosedural, mana yang non prosedural. Itu bisa kelihatan. Gitu. Iya. Nah, kalau contohnya kayak gini, dia nggak tahu, dia harus minta tolong bantuan ke warga yang di Indonesia. Sementara yang di Indonesia juga nggak mengerti, karena saya pernah menghadapi juga nih salah satu narasumber gitu, dia punya suami di Indonesia, tapi suaminya tuh nggak paham alurnya seperti apa, gitu. Ini gitu, berarti harus ada edukasi juga dong dari masyarakat. Harus, betul, betul. Jadi edukasi kepada masyarakat di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini ya. Itu harus masif. Jadi gini, Mbak Nindi, ini yang menjadi permasalahan dari sisi anggaran kami. Ya, saya mau memberitahu kepada masyarakat, ya, bahwa BP2MI itu, ya, anggarannya itu sebagian besar adalah untuk penanganan PMI bermasalah. Iya. Ya, bagaimana kami melayani hadir untuk para PMI yang bermasalah selain PMI yang prosedural, diberangkatkan secara prosedural oleh BP2MI dan oleh stakeholders lainnya ya, yang berangkat melalui BP2MI. Ya, tapi di satu sisi ada anggaran kami yang habis terkuras untuk membantu pemulangan saudara-saudara kita yang bekerja secara prosedural di luar negeri dan dia bermasalah. Ini poinnya. Nah, bagaimana harusnya BP2MI ini ketika dia memang punya nomenklatur untuk mengurus PMI dari hulu sampai hilir, ya, dia harus mempunyai anggaran yang cukup, memadai. Nah, ini yang sayangnya sampai sekarang memang kita belum mendapatkan perhatian yang serius, gitu ya. Tetapi alhamdulillah, ya, berkat kepala BP2MI kami, Bapak Beni Ramdhani, ya,
kerja-kerja yang terus maraton semenjak beliau di tahun 2020 sebagai Kepala BPDUMI, ya terlihat hasilnya. Ya, coba ya Mbak Dini dari sisi pers ya, 3 tahun ini yang dikerjakan oleh kepala badan kami itu sudah terlihat hasilnya. Ya, pertama, sekarang Pak Jokowi sudah atensi khusus terhadap perdagangan TPPO ya, perdagangan orang secara ilegal ya. Nah, Pak Jokowi sudah memerintahkan kepada jajaran kepolisian dan kementerian terkait untuk mengurus PMI yang mulai dari luar negeri yang bermasalah sampai dengan di dalam negeri maupun yang berangkat secara ilegal. Ya, ini disikapi dengan Bapak Kapolri ya sebagai Ketua Gugus Tugas dengan memerintahkan jajarannya ya untuk segera memberantas TPPO. Kami bekerja sama dengan polisi ya dalam hal ini Polda Banten dan juga Polda Metro. Sangat intens, sangat baik ya. Jadi sudah banyak beberapa tindakan dari kepolisian ya untuk pendalaman terhadap kasus-kasus PMI yang berangkat secara non prosedural maupun PMI yang pulang secara non prosedural. Nah, itu sedang didalami oleh kepolisian. Yang kedua adalah bagaimana mencegah para calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja secara non prosedural. Kami kerjasama dengan imigrasi ya. Perlu Mbak Dini ketahui, di tahun 2022, ya, kami sudah mencegah sebanyak 3.012 calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja secara non-prosedural, alias ilegal. Ya, kalau kami tidak bekerja sama dengan imigrasi, dengan Polres Bandara, ini kami nggak bisa. Kami nggak bisa berdiri sendiri. Justru itu dibutuhkan kolaborasi. Gitu Mbak Dini. Ya, moga-moga nanti ke depannya masyarakat semakin teredukasi ya. Tapi untuk memorandum pelarangan bekerja di Timur Tengah itu masih ada ya? Masih ya. Jadi untuk bekerja di Timur Tengah untuk pasar peluang kerja domestik ya di tahun 2015 ya itu masih berlaku ya untuk bekerja ke luar negeri yaitu Timur Tengah. Tetapi sekarang ada program SPSK ya, sistem pendapatan satu kanal ya, di mana bekerja sebagai ART ya, asisten rumah tangga ya, ini bisa dibuka kembali untuk bekerja ke Timur Tengah. Tentu dengan aturan-aturan yang semakin ketat ya untuk bisa menyelamatkan, melindungi para pekerja ART ini untuk bekerja di Timur Tengah. Itu salah satu syaratnya apa nih Pak? Yang paling kan tadi katanya udah diperketat ya sekarang ya? Ya, salah satu syarat utamanya dia harus lewat PT yang terdaftar. Nggak bisa enggak. Jadi para masyarakat ini harus teredukasi nih. Nggak boleh lagi berangkat lewat calo. Nggak bisa lagi. Ya, dulu lewat calo itu sudah ketahuan hasilnya bahwa seperti tadi Teh Uum ya. Ya, saudaranya Teh Masito ya, hasilnya ya kurang baik, kurang beruntung. Ya, kalau kita lewat PT P3MI yang sudah disahkan oleh BPDUMI dan Kementerian Tenaga Kerja ya sudah sah, ya dia akan selamat insya Allah dan pulang akan sejahtera pastinya. Oke. Karena hak-haknya akan didapatkan. Iya. Bang Putra, nanti kita ngobrol lebih panjang ya. Siap. Setelah yang sesi 1 ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News, di sini masih dengan saya Nindya dan tentunya saya masih ditemani oleh Bang Putra selaku Kepala BP3MI Wilayah Banten. Tadi kita sudah berbicara mengenai PMI dan sejumlah masalahnya, terus ada juga curhatan dari salah satu PMI yang ada di Dubai gitu ya. Meski bukan dia yang mengalami, tapi ini dialami oleh kakaknya karena sudah putus kontrak tapi tidak bisa pulang ke Indonesia, begitu ya Pak Bang ya? Betul. Nah Bang, tapi kan ini ternyata di balik cerita-cerita menyedihkannya PMI, tapi ternyata juga ada fakta-fakta lainnya seperti misalnya modus PMI untuk bisa dipulangkan ke Indonesia secara gratis. Betul. Terus terakhir ini juga suka dengar tuh ada kabar yang suami menjual istrinya sendiri untuk dijadikan ART di luar negeri gitu kan. Ya. Nah, ada nggak di wilayah Banten sendiri yang seperti itu? Banyak. Jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Betul, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ini bagaimanapun juga mereka adalah korban. Iya. Ya, entah itu korban dari pihak sponsor, PT ataupun bahkan keluarganya, ataupun bahkan suaminya nih. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Iya. Ya, tidak hanya mereka
korban daripada PT, tapi suami sendiri pun menjual istrinya. Iya. Nah, ini ya, jadi gini Mbak Nindi, teman-teman sekalian ya, masyarakat sekalian. Jadi yang pertama, mereka ini sekarang PMI yang non prosedural atau ilegal ini, mereka merasa nyaman bisa berangkat, semakin berangkat ilegal itu semakin banyak karena mereka merasa pulang itu diperhatikan oleh pemerintah. Justru yang ilegal ini seakan-akan pulang itu diberikan karpet merah oleh pemerintah. Betul. Ya, dipulangkan difasilitasi oleh Kemlu, dipulangkan oleh BP2MI, ya. Jadi mereka nanti ya kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Jadi biasanya dipulangkan minggu pertama, ya, nanti 2 minggu, 3 minggu lagi, ya mereka sudah balik lagi ke luar negeri. Gitu, ya. Jadi udah berapa kali tuh yang kami temuin seperti itu. Nah, modus-modus mereka biasanya, mereka ini para calon pekerja migran ini menerima uang, ya, mereka menerima uang dengan secara sadar, ya, oleh calo, oleh sponsor. Uang yang diterima ini nggak sedikit, Mbak Nindi. Uang yang diterima ini dari pengakuan para calon pekerja migran itu 8, 10, bahkan ada belasan juta, ya. Lalu ketika mereka menerima uang, mereka berangkat. Nah, mereka berangkat. Ketika mereka berangkat secara non prosedural, mereka otomatis gajinya ada yang dipotong, ataupun tidak mendapatkan gaji, ataupun mendapatkan hal-hal yang tidak baik, kurang beruntung, ya. Lalu mereka berkata, oh, yuk kita pulang aja yuk. Mereka itu bahkan bisa berkelompok, Mbak Nindi, ya, untuk membuat sebuah video viral, ya, membuat sebuah video viral untuk memohon pemulangan, bantuan pemulangan dari luar negeri. Iya, betul. Jadi kami sudah pernah kejadian seperti itu. India, kami sudah pernah kejadian seperti itu. Jadi ada satu kelompok ibu-ibu, ya, yang minta tolong untuk dipulangkan, ya, diviralkan. Tapi hanya berselang 2 hari kemudian mereka ternyata meminta maaf kepada pemerintah, ya, karena mereka ternyata hanya ingin pulang gratis, gitu ya. Jadi ini yang harus diedukasi kepada masyarakat, ya. Kalau ternyata harapannya hanya karena pulang gratis, iya, teman-teman semua, ya. Kalau bisa pulang, iya. Tapi kalau ternyata anggota tubuhnya ada yang hilang, bahkan pulangnya jadi peti jenazah, seperti yang saya curhat pernah ke saya kira-kira berapa hari yang lalu, itu ada ketua RT yang memberangkatkan dengan sadar memberangkatkan istrinya, ya, ke luar negeri, bekerja ke luar negeri secara ilegal. Tapi ketika pemberangkatan ketiga kali, istrinya sudah jadi jenazah. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya kan sudah bisa diantisipasi dengan cara bekerja secara prosedural. Kalau dia bekerja secara prosedural, gitu ya. Ketika dia sakit, dia bisa segera dipulangkan. Kalau prosedural seperti itu, ya kan? Tapi kalau dia tidak prosedural, ketika dia sakit di luar negeri, siapa yang mau perhatikan dia? Ya, jangankan sakit, yang tadi saja contohnya Mas Sito, ya, dia sehat, ya, tapi dia tidak bisa dipulangkan oleh majikannya. Majikannya nggak mau, majikannya terus melakukan eksploitasi misalnya kepada Mas Sito. Nah, hal seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ternyata ada yang ditipu atau diperalat oleh suaminya sendiri, ya, secara sadar, ya. Jadi saya pernah malam-malam ditelepon oleh seseorang, ya. Lalu ketika saya ditelepon, dia meminta saya untuk mencegah istrinya. Dia bilang, Pak Putra, tolong cegah istri saya, tolong istri saya mau berangkat. Jam sekian nanti saya kirim tiketnya, ya, saya kirim tiketnya. Oke, siapa gitu, coba tolong kirim tiketnya biar nanti teman-teman yang di bandara sama teman-teman imigrasi akan mencegah. Lalu ketika kami cegah, ya, lalu ditanya jawab, ya, di interview oleh teman-teman kami, ya, dan saya besok paginya juga hadir, ya. Saya tanya, loh, kenapa kok malah sedih mukanya, malah berair matanya, ya? Ada apa, Bu? Saya bilang gitu. Ya, tolong berangkatin saya mau berangkat, saya tetap berangkat, saya harus berangkat. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Iya, saya udah nerima uang. Ya, saya udah nerima uang dari calo 10 juta dan uang itu sudah dibelanjakan motor oleh suaminya. Di-prank nih. Di-prank, ya, semuanya di-prank. Bahkan istrinya ini diperalat. Iya, dijual supaya suaminya bisa beli motor. Ya, suami yang enak-enak di sini, ya, mungkin nanti kalau istrinya bisa sukses kerja digaji di sana, di luar negeri, dikirim uangnya ke kampung, ya,
suaminya jangan-jangan kawin lagi ya, gitu joknya seperti itu ya. Banyak soalnya beneran terjadi. Banyak sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi inilah akibat dari bekerja yang non prosedural. Iya. Banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi dan banyak faktor juga akibatnya ya. Jadi ini teman-teman, saya harapkan masyarakat, ayo secara sadar ya, terutama kaum ibu-ibu nih yang di Banten ya, yang banyak pengalaman bekerja sebagai ART, tolong yang punya pengalaman bekerja sebagai ART di luar negeri, tolong edukasi di masyarakatnya. Kamu jangan lagi berangkat secara ilegal. Yuk, ada BP2MI kok, ada PT yang resmi kok, yang bisa memberangkatkan ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Taiwan, ya bekerja sebagai pekerja ART domestik. Ini kan yang kita masalahnya banyak permasalahannya ART nih, ART. Mbak Nindi. Iya. Gitu ya. Jadi saya harapkan seperti itu ya, jangan sampai mau diperalat oleh pihak-pihak luar, bahkan keluarga sendiri untuk bekerja ke luar negeri, yang ujung-ujungnya nanti mereka akan mendapatkan masalah. Ada nggak wilayah di Provinsi Banten yang jadi perhatian BP3MI yang mungkin kasus pekerja ilegalnya nih banyak banget gitu, Pak? Ya, jadi memang untuk saat ini di sini ada data kami ya, Mbak Didi. Jadi saya buka data dulu ya. Jadi data kami itu untuk pemulangan ya, untuk kabupaten itu masih tertinggi itu adalah di Kabupaten Serang dan juga Pandeglang, ya, Kabupaten Serang dan Pandeglang. Tapi jangan salah, di Kabupaten Serang itu juga pengiriman pekerja migran secara prosedural itu paling tinggi. Jadi ini ya edukasi dan juga yang sudah dilakukan oleh Bapak Benny Ramdhani ya, ini sudah terus terlihat ya perubahannya di Provinsi Banten. Ya, untuk saat ini ya, untuk pemulangan PMI bermasalah ya, ini banyak sekali yang di kasus PMI gaji tidak dibayar. Oh iya, gaji tidak dibayar ya. Gaji tidak dibayar ini yang menjadi permasalahan. Iya. Ya. Tidak dibayar seutuhnya atau tidak dibayar sesuai kontrak. Nah, ya. Ini yang menjadi permasalahan. Iya. Ada tips and trik khusus nggak sih, Pak? Oke. Jadi saya kalau sosialisasi Mbak Nindi ya ke berbagai tempat, ada trik khusus yang saya sosialisasikan kepada teman-teman, ya, kepada masyarakat. Yang pertama, teman-teman ketika mempunyai peluang kerja, memiliki atau mengetahui peluang kerja dari luar negeri, baik itu yang dilihat dari TikTok, Facebook, ya, ataupun media sosial, ya, segera lakukan konfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja ataupun kepada BP3MI provinsi masing-masing. Ya. Jadi segera lakukan konfirmasi apakah peluang kerja yang ada di TikTok, di Facebook itu benar, itu sah. Ya. Kami nanti akan mengkonfirmasi ke perwakilan. Ya. Jadi begitu alurnya. Lalu trik yang kedua, ya. Ketika teman-teman diiming-imingi benar nih PT-nya sah, benar PT-nya terdaftar, ya, coba teman-teman segera buka yang namanya jendela PMI, ya, di Android ada tuh, di Android jendela ya, PMI. Bukalah jendela PMI, di situ ada yang namanya icon, ada namanya modul P3MI, ya, dilihat tuh P3MI-nya. Tadi katanya si calonnya sponsornya ada tuh PT-nya, misalnya namanya PT-nya ABC, dilihat, oh iya, PT ABC itu masih aktif, ya masih aktif di jendela PMI. Jendela PMI itu sudah P3MI sudah terdaftar semua di dinas dan mendapatkan izin SIUP di BP2MI. Ya, sudah terdaftar nih. Oke. Tapi tidak hanya cukup terdaftar. Ya. P3MI ya yang terdaftar sah yang ada di jendela PMI ya, itu bisa jadi mereka bermain dua kaki. Ya, ini sebagai informasi ya. Mereka bisa mengirim secara prosedural, bisa mengirim secara non prosedural. Bagaimana triknya untuk mengetahui mereka bermain secara prosedural atau non prosedural? Ya, segera pastikan bahwa kalian semua melalui P3MI tersebut dan menginjakan kaki di BP3MI provinsi setempat. Loh, kok harus menginjakan kaki? Supaya kalian diberikan penyuluhan selama 10 jam. Ya, OPP, orientasi pra pemberangkatan. Ya. Orientasi pra penempatan ya. Lalu kalian akan mendaftar fingerprint. Nih, fingerprint kalian, tuh jari kalian itu akan didaftarkan ya ke dalam aplikasi Cisco P2MI ya. Jadi semuanya itu harus
mendaftar lewat BP2MI, walaupun lewat program P2P, ya, atau lewat agensi, atau lewat PT, P3MI. Tetap harus mendaftar lewat BP2MI. Kalau dia tidak menginjakan kakinya di BP2MI, berarti bisa dipastikan dia berangkat secara non-prosedural. Oke, Sobat Banten News, tadi itu banyak banget tips and trick dari Bapaknya terkait pemberangkatan PMI secara prosedural. Ini banyak banget ya Pak ya kasus di Provinsi Banten. Betul. Ya, semoga dengan adanya sosialisasi yang diumumkan oleh Bang Putra, ini bisa mengurangi kasus-kasus PMI yang ilegal. Oh ya, Bang, ini kan terkait penyebutan PMI ini masih asing ya di telinga masyarakat gitu. Sekarang tuh emang kenapa harus diubah jadi PMI bukan TKW aja? Iya, jadi gini, betul sekali, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Kepala Badan kami, Bapak Benny Ramdhani, ini ingin menaikkan derajat harkat dan martabat para PMI kita, ya, para dulu TKI, ya, dulu TKI dan TKW, tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Loh, kenapa menaikkan derajat? Karena setiap kata-kata TKI identik dengan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Padahal yang namanya Sri Mulyani, Erick Thohir, mereka mengakui bahwa mereka adalah PMI, pekerja migran Indonesia, pernah bekerja di luar negeri, ya. Jadi dalam rangka itulah ya, agar tidak semuanya konotasinya adalah jelek, ya, TKI itu konotasinya adalah pembantu rumah tangga, ya. Lalu Kepala Badan berinisiasi untuk berubah kata-kata itu menjadi kalimatnya menjadi pekerja migran Indonesia, ya. Tapi bukan disingkat menjadi PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, ini jangan sampai salah paham, ya. Keliru ya. Tapi pekerja migran Indonesia, ya, berangkatnya dengan harkat martabat yang tinggi, ya, pulang menjadi migran dan sejahtera. Oke, Sobat Banten News, jangan sampai salah info. Dan pastinya kalau ingin bekerja ke luar negeri harus datang dulu ke BP3MI ya Pak ya? Ya, BP3MI. Di cross check dulu informasinya baru. Mau kerjanya benar atau enggak? Iya, betul. Oke, itu tadi informasi dari Bang Putra. Kita akhiri sesi ini. Saya Nindya yang pamit undur diri dan juga Bang Putra pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih untuk Sobat Banten yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa subscribe juga ya BP3MI Banten. Iya, betul. Iya, sip. Biar dapat informasi yang lebih akurat ya. Oke. Iya. Saya Nindya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.